dengar-dengar ada penghemat listrik alat. Banyak yang dijual tuh ya? Iya. Katanya dari orang PLN. Tapi nggak tahu. Kita cross check aja. Main HP mulu, Pak. Nah, main HP mulu sih. Iya, ini aku belanja di marketplace-nya PLN. Ini ada macam-macam. Mau beli baju buat istriku. Apa namanya? Kok ada marketplace-nya juga PLN? Ada dong. Ini dalam rangka nanti aku pengen tambah daya. Oh. Jadi istri rumahku yang gaji 900 mau tak bikin 2.200. Iya. Ada yang nah, kebetulan aja di sini ada promo kemerdekaan. Jadi aku setelah lihat tadi, makanya kamu download dong PLN Mobile. Oh iya, siap-siap. Bakal bisa kan download. Bisa buat belanja-belanja juga ya? Sekarang dong. Oke. Karena ada promo menarik nih. Iya, ntar aku akan beralih deh dari orange ke warna biru nih. Oh iya. Karena kebetulan hari ini kita ketemu sama temen PLN. Oh, Ada Mas Burhan. Mas Burhan. Iya. Ada Mas Catur. Mereka berdua ini kita undang sengaja untuk promo kemerdekaan. Iya, lain kali tolong dong ini dibuka, saya biar bisa salaman sama tamu ini. Nggak perlu salaman, yang mereka bagiannya. Iya. Oke, saya ke Mas Burhan atau Mas Catur dulu. Ini geber kemerdekaan 2023. Tematik nih ya. Kan setiap tahun itu ada mulai dari kalau kita Lebaran ada tema sendiri. Ulang tahun PLN tematik, ya kan? Kemudian hari ini kemerdekaan ini bau-bau promo juga. Biar Mas Burhan atau Mas Catur yang menjelaskan. Semoga jelas ya. Seperti apa? Silakan. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini untuk kegiatan ini merupakan program baik ya, yang bisa dimanfaatkan ikut memeriahkan kemerdekaan kita Republik Indonesia ke-78 seiring dengan tema Indonesia yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi PLN ini memberikan special prize dengan menggandeng dari para UMKM untuk meningkatkan ekonominya. Seperti itu. Nah, ini belanjanya harus berapa juta dulu nih? Bagaimana nih untuk bisa dapat promo geber kemerdekaan ini? Kalau pembelanjaan di marketplace PLN Mobile cukup hanya minimal 78.000. Wow, sesuai angka kemerdekaan. Iya, 78 ya. Bukan 7.800. Nah, ini seperti ini sudah ada pintunya, sudah ada plafonnya. Iya betul. Jadi Mas Burhan monggo. Iya. Jadi 78.000 itu di satu marketplace saja ya, tidak bisa digabungkan antara misalkan di toko A sama toko B, misal toko A. Mas Burhan, misalnya nih aku belanja baju sama sambel yang harganya tuh 50 sama 20, nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Jadi harus cari baju yang lebih bagus lah, jangan yang 50.000. Buat istri kalau 50.000. Iya. Cari yang harga 100.000. Makanya satu aja istri, jangan banyak-banyak. Aduh, ini ditonton nih kita. Jadi minimal dalam satu marketplace itu 78.000 baru bisa nanti dapat apa namanya semacam voucher. Kalau misalkan digabungkan masih belum dapat, bisa. Mas Burhan, masalahnya ini kan banyak sekali, nggak hanya rumah tangga. Ini juga ada pas bisnis, ibadah juga. Memang harus segitu juga? Betul, segitu semuanya. Sama. Normalnya kan lebih mahal toh. Iya. Betul nggak sih? Iya. Betul. Ini hanya 100. Kalau saya lihat sih iya. Semua Iya, ini ada cuma bayar 170.000 aja. Iya. Setelah belanja 78.000. Belanja di mana sih? Di Marketplace PLN Mobile. Apa kok PLN Mobile namanya? Iya. Jadi kalian bisa apa nih? Download dulu PLN Mobile. Terus habis itu register gitu ya, masukkan ID pelanggan rumahnya, IPL-nya itu, IPL. Terus kemudian silakan di situ ada marketplace, ada banyak pilihan. Mas Catur, berapa hari aplikasi itu ketika sudah oke, kemudian berapa hari langsung bisa nambah daya? 3 hari, 4 hari, atau butuh berapa 1 bulan? Langsung saat itu ketika sudah melakukan pembayaran 78.000 minimal pembelanjaannya.
Ya, jadi betul. Jadi nanti ketika sudah payment, misalnya dipilih barangnya apa, tadi contohnya baju ya, baju. Terus kemudian Bapak bayar gitu ya. Pilihan bayarannya pun ada banyak. Bisa dipilih sesuai channel pembayarannya apa. Setelah dibayar, maka voucher akan muncul langsung di aplikasi PLN Mobile itu dan juga masuk ke email. Nah, baru setelah itu tambah dayakan rumah ID pelanggan mana yang diinginkan, memasukkan kode voucher yang sudah ada di aplikasi PLN Mobile-nya. Misalnya satu handphone ini bisa nggak buat 2 rumah? Bisa saya punya kontrakan, agak sombong nih. Punya kontrakan, satu handphone PLN Mobile bisa untuk 2 nggak? Satu user PLN Mobile hanya untuk satu voucher. Iya. Jadi ya harus ada lebih dari satu, istrinya mungkin. Ini sebenarnya 2. Oh gitu. Boleh katanya. Nah ini kan Rp170.845. Betul. Bagaimana untuk item misalnya itu adalah UMKM yang lumayan gede nih, Pak Catur, misalnya dari 2.200 ke 4.400, sama juga bayarnya 170.000. Sama, betul. Jadi kalau biaya normal itu kalau masyarakat awam mungkin biar gampang ngitungnya gitu ya. Caranya kalau naiknya berapa selisih dayanya dikali 1.000. Jadi misalnya kalau 2.200 ke 4.400 tadi kan naiknya kan sekitar 2.200. Berarti biaya normalnya itu sekitar 2.200.000-an. Nah, namun dari tanggal 1 sampai 31 Agustus ini cukup hanya membayar 170.845. Wow, biasa ya. Iya. Biasanya benar-benar sekali ya. Saya tanya lagi nih, kira-kira ketika ini kan tematik ya, Agustusan. Hanya 170.845. Ada syarat dan ketentuannya nggak, Mas Burhan atau Mas Catur? Syaratnya apa aja? Misalnya, ternyata track recordnya Mas Ferry ini ada yang telat, nggak bisa, gitu. Atau ada syarat khusus lagi? Enggak, syaratnya hanya ini aja sih, sudah jadi pelanggan PLN sebelum 1 Agustus 2023. Sebelum 1 Agustus. Ya. Kalau misalkan pasang baru pasang hari ini belum bisa menikmati. Masuk bisa menikmati. Iya. Saya mau punya rumah. Jadi nggak ada syarat lain, yaitu cukup menjadi satu pelanggan sebelum 1 Agustus 2023 dan juga sudah beli produk di marketplace tadi. Luar biasa nih, karena di situ banyak produknya. Nah, apa aja sih produknya? Makanan. Lihat dulu dong. Iya sih. Makanan, baju. Iya, dulu dong. Ada banyak. Jadi di situ pilihannya nggak cuma sekedar fashion ataupun makanan, yang dari UMKM juga kalau beli peralatan masak, terus kendaraan listrik, seperti aksesoris, dan semuanya itu ada pilihannya, tinggal dipilih sesuai kebutuhannya. Gitu. Mas Catur, kalau Anda kan di wilayah Ngoro Jombang nih, untuk dengan hari ini masih banyak nggak yang melakukan tambah daya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini di wilayah unit kami itu ada sekitar 300 pelanggan sudah berpartisipasi. Iya. Kalau Mas Buan gimana ceritanya? Hampir sama. Pak Acut nih, maksudnya Trawas, luas. Iya. Kebetulan kalau Pak Acut kan Trawas, Pacet, Delanggu, Jatirejo itu ikut Pacet semua. Rata-rata hampir 200-300an pelanggan juga yang memanfaatkan ini juga. Iya. Tapi pertanyaannya gini, Tan. Apa tuh? Masih banyak gak yang masih 450? Kan kalau kita 900. Iya. Kalau di Mas Burhan sendiri masih banyak nggak? Masih banyak, karena di sana daerahnya, teritorinya kan masih banyak hutan, masih banyak desa. Jadi masih banyak lah warga-warga yang daya 450 itu. Masih lumayan banyak. Kalau di Mas Catur? Kalau 450 yang pelanggan di situ ada banyak Pak juga. Jadi memang mayoritas pelanggan masih di kategori 450 VA, dan memang fakta di lokasi yang dibutuhkan hanya segitu. Ini kan mohon maaf ya, di tempatnya Mas Catur, Mas Buan ini kan banyak petani-petani, bawang merah gitu ya. Petani-petani yang itu ya, usaha sendiri lah gitu ya. Ini masih banyak beralih dari 40 ke 900 atau mungkin dari 50 ke 1200. Banyak Pak. Jadi memang kalau agrikultur ya, mungkin yang di petani agrikultur banyak memanfaatkan ini. Kemarin salah satunya selain untuk pompa irigasi ya di masa kemarau saat ini, jadi kebutuhan dayanya dia kurang. Kemudian yang kedua dari para petani
bawang juga untuk elektrifikasi hama tadi juga banyak yang berpartisipasi. Masih banyak datang ke kantor atau sudah menggunakan PLN Mobile? jangan jauh-jauh, teman saya aja bingung. Gimana nih, Mas Burhan atau Mas Catur? Masih banyak? Kalau pelanggan datang ke kantor masih ada, karena mungkin mindset atau kultur kita rapenak ketemu langsung gitu ya. Silaturahim gitu ya. Ya masih ada, tetap kami layani. Jadi tetap kami bantu gitu ya. Namun demikian sambil kita edukasi daripada jauh-jauh, tinggal di rumah duduk aja, pokok ada paketan datanya, akses PLN Mobile, apa yang lu mau pasti kita layani. Ketawa-tawa, jangan-jangan juga ada masalah di sini. Ya, sebenarnya sama aja sih. Jadi meskipun pelanggan datang ke kantor pun kita arrange juga lewat PLN Mobile semua. Jadi nanti biasanya kita bantu juga di situ. Punten ini. Ya betul. Kami edukasi bahwa ini seperti ini. Jadi betul kata Mas Toto tadi, istilahnya kita layan-layan aja. Nggak perlu ngeluarin bensin, nggak perlu apa-apa. Udah kita listrik. Nggak hanya ini misalkan gangguan atau apapun bisa tambah daya. Kepingin gini lah. Belanja itu kan bisa aja kayak kita belanja di toko apa tadi? Oren, dan seperti itu. Kita belanja di toko biru, kita ambil belanja, dapat barang, kita dapat voucher, tambah daya, lebih murah lagi. Seperti itu. Ini biasanya orang-orang ini akan memanfaatkan momen tematik seperti yang aku bilang tadi, Lebaran, kemerdekaan. Ini pasti banyak membludak gitu. Apanya membludak? Untuk tambah dayanya ini. Pertanyaan kita sebenarnya ranah PLN itu seperti apa sih ketika misalnya saya punya atau bangun rumah baru lah ya, pasang listrik baru, itu mulai dari kabel semuanya sampai nyala atau gimana? Kita pengen tahu nih, Mas Catur, Mas Burhan seperti apa? Monggo dijelaskan. Jadi kalau pasang baru ya sama, saat ini kita ada layanan 1 pintu plus ya. Jadi pelanggan bisa mendaftar juga lewat aplikasi PLN Mobile. Gak perlu jauh-jauh harus ke kantor atau lewat perantara, tinggal pilih kebutuhannya seperti apa, biayanya juga udah transparan di sana ada sesuai dengan kebutuhannya. Udah tinggal duduk aja, tinggal dibayar, baru kemudian langsung bisa terpasang selama tidak ada kendala atau perluasan jaringan. Misalnya rumahnya ternyata jauh dari akses jaringan listrik gitu ya. Nah, otomatis itu nanti kita eskalasi lebih lanjut. Kita follow up seperti itu. Kita masukkan untuk potensi seperti apa, kita komunikasikan. Jadi ada tambahan bayar nggak? Tidak ada biaya sama sekali, ya cukup yang dibayar adalah sesuai yang ada di aplikasi gitu aja. Kalau berarti untuk yang promo kemerdekaan hanya untuk tambah daya, bukan untuk pasang baru? Hanya untuk tambah daya. Iya. Jadi yang selama ini memang kita potret masyarakat itu kok mahal ya biar tambah dayanya gitu ya. Nah jadi memang salah satu ini benar-benar merdeka nih dikasih tuh. Jadi special price dan juga ikut bantu UMKM gitu ya. Jadi biar sama-sama sinergi untuk Indonesia yang lebih maju. Luar biasa. Nah, saya pengen juga unek-unek nih kepada Mas Burhan dan Mas Catur nih. Mumpung di sini kita hajar. Banyak sekali. Karena kebetulan tetangga itu cerewet semua. Jadi aku penampung aja. Keluarga. Aku tahun depan nggak tahu lurah. Amin. Gini Mas Catur, Mas Burhan begini ya. Ketika PLN ini hadir, itu kan orang itu biasanya awam, apa-apa PLN gitu kan? Apa PLN? Padahal itu sebenarnya bukan ranahnya PLN. Contoh nih, apa tuh? Jalan desa, itu kan ada naungan dari dinas terkait, misalnya di sub misalnya. Tapi ketika itu mati yang diserahkan adalah PLN. Nah, kita mohon pencerahannya nih. Di beberapa jalan di tempat kita itu mati, entah itu karena perawatannya kurang, tapi yang diserahkan ada PLN. Ini kita mohon pencerahannya. Emang soal PLN kan ini PLN tuh. Bukan. Betul. Jadi untuk PJU itu bukan kewenangannya PLN. Itu adalah di bawahnya Pemkab atau Pemkot atau apa? Disub ya. Biasanya dinas Disub. Di desa-desa itu. Kita kan PLN kan istilahnya kan penyalur listrik. Jadi kalau yang untuk PJU itu bukan ranahnya PLN istilahnya seperti itu. Jadi mungkin saya menambahkan, jadi memang siap demo. jadi kalau
PLN itu menyediakan infrastruktur terkait suplai listriknya aja. Kira-kira misalnya, oh di sini ternyata belum ada lampu penerangan jalan umumnya, gitu ya, diajukan oleh dinas terkait, gitu ya PLN akan layani suplai sampai ke sana. Gitu. Nah, perkara kalau lampunya misalnya mati ataupun seperti apa, nah itu memang pembenahannya nanti ya boleh. Kadang kan kita nggak tahu, orang awam ya, lapor aja ke PLN Mobile gitu, nggak apa-apa. Nanti kita cek ke lokasi titik tumpunya di mana. Tapi kalau dari PLN-nya ternyata nggak ada masalah, cuma lampunya, kita arahkan memang kita teruskan ke dinas terkait. Kami juga udah sinergi, insya Allah dengan dinas terkait. Jadi kalau ada keluhan langsung kami bantu follow up. Atau kalau memang masyarakat ingin kontak langsung ya bisa ke call center 112. Iya, ya, untuk ini ya daerah ya, seperti itu. Saya pengen lalu, Pak, kan bubar untuk PLN. Oh ini penggeraknya ternyata. Masuk. Tanya dulu, dia sudah download belum? Dulu. Siapa? Itu orang. Oh iya. Dulu Pak, di sini ya. Jadi kan istilahnya tambah lagi. Ya, jadi kan untuk PCU kan kayak rumah-rumah ini. Kalau lampu rumah padam itu kan bukan wewenang PLN kan, wewenangnya istilahnya pemilik rumah sama juga, kecuali kalau nanti instalasi yang di luar jalur PLN, jalurnya itu rusak itu PLN. Tapi kalau misalkan lampunya rumah ini padam, apakah akan lapor PLN? Seperti itu. Logikanya seperti itu. Ada istilahnya ada yang menaungi sendiri lah. Kelihatan bodoh ya jadi kalau gitu. Enggak juga. Cuma settingan aja. Cuma kita pengen tahu Mas Sato dan Mas Buran begini. Ketika instalasi itu sudah oke, biasanya kan pasang baru itu PLN tidak mau ikut campur ke dalam instalasi itu, betul kan? Hanya sampai MCB aja ya? Betul. Ada rekomendasi nggak sebenarnya? Misalnya gini, oh ya Mas, yang rumah baru, kita punya rekomendasi nih untuk instalator yang bagus itu A, B, C, D, atau terserah pemilik rumah, atau gimana? Jadi di aplikasi yang terbaru, yang layanan satu pintu, LSP, layanan satu pintu itu pelanggan bisa memilih. Di situ ada instalatirnya. Silakan pelanggan memilih sendiri di situ. Ada rekomendasinya, ada berapa, saya juga lupa, banyak. Nanti silakan dipilih di situ, instalatornya mana bisa dipilih di situ. Itu termasuk untuk produk-produknya biasanya kan harus SNI dan sebagainya itu. Betul. Jadi saat ini untuk instalatir yang terdaftar di layanan satu pintu plus itu yang benar-benar sudah terverifikasi oleh Kementerian ESDM. Makanya udah terregistrasi, jadi sudah ada standar yang dipasang seperti apa, dan biayanya pun juga udah standar di situ. Kecuali mungkin ada penambahan tersendiri dari pelanggan tuh, kadang kan ada tuh biar awal dia itu inginnya cuma standar aja, terus ternyata rumahnya gede, harus nambah lagi gitu kan. Nah itu cost yang di luar itu ya itu dibayarkan kepada instalatir, nggak ke PLN. Jadi PLN hanya menyediakan tempatnya biar pelanggan tuh nggak bingung kemana-mana. Kata Mas tadi, ada nggak sih rekomendasi ini gitu ya? Kami pastikan mungkin yang terdaftar di aplikasi PLN Mobile itu adalah instalator yang kredibel dan terpercaya. Ketika misalnya ada sesuatu yang menurut pelanggan kurang nyaman gitu ya, nah itu bisa diadukan lewat Kementerian SDM di situ. Oke, saya mau menggarisbawahi Mas Buran dan Mas Sato. Ketika tambah daya ini dilaksanakan, biasanya orang Jawa itu punya adat teh, kopi, atau ngerti ya? Nah enak lah, sungkan aku. Sungkan apa? Belak-belakan langsung aja. One tips. Nah ini kan aku. Tak tolong. Ini sebenarnya dianjurkan nggak Mas Buran atau Mas Sato? Biasanya orang-orang PLN itu ketika menambah daya itu kan datang rumah gitu ya, menakno, ya, kopi, gedang goreng, pulang-pulang, sekecil-kecilan. Gimana? Kami sudah ada tagline istilah PLN bersih, no suap. Iya, jadi sudah sangat tidak dianjurkan. Kalau suap kan untuk menyelesaikan masalah, ini kan terima kasih. Banyak macamnya suap itu. Itu kan salah satu juga gratifikasi. Nah, seperti itu. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kasihan loh Mas anak buahnya yang ke lapangan itu capek-capek. Mas Sato ada tambahan. Baik, tidak boleh. Jadi memang pada dasarnya apa yang pelanggan itu udah tugas kami Pak. Jadi ketika pelanggan memang sudah ada gangguan, ternyata penyebabnya sudah terselesaikan,
ngasih rating bintang 5 ke teman-teman itu sudah suatu apresiasi lebih ke kami di PLN Mobile, dan itu juga memberikan semangat ke teman-teman. Jadi kami himbau untuk setiap pelayanan PLN untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun gitu. Cukup terima kasih dan juga ulasannya terhadap petugas seperti apa. Nah, itu suatu hal yang meaningful sekali dan sangat membantu teman-teman dan lebih semangat. Masih ada satu lagi. Apa tuh? Dengar-dengar ada penghemat listrik alat banyak yang dijual tuh ya. Iya. Katanya dari orang PLN. Tapi nggak tahu. Kita cross check aja ya. Coba. Iya, gimana nih Mas Bulan? Satu. Katanya ada alat supaya nggak harus banyak-banyak nih. Cukup bayar 500.000 nanti irit. Betul nggak sih? Ini benar nggak sih? Mas Burhan? Enggak. Biar nggak harus ada kita kan? Iya. Saya itu bagaimana nih Mas Bulan, Mas Catur? Serius? Jadi memang ada beberapa keluhan dari masyarakat seperti itu, mencatut nama kami gitu ya, katanya biar lebih hemat. Katanya ya, dengan hanya membayar 300 sampai berapa gitu Pak ya. Itu tidak benar. Jadi sebenarnya itu adalah alat yang dibuat untuk memperbaiki arus di dalam pelanggan. Jadi justru lebih bagus, malah pemakaiannya juga ya semakin baik. Jadi istilahnya peralatan juga semakin baik. Dan itu tidak terafiliasi dengan PLN, gitu Pak. Terserah mau pakai mau nggak pakai terserah. Jadi itu malah saya soal cari orang yang sampai itu. Berarti bukan dari PLN. Bukan dari PLN. Bikin hemat Hemat ya? Tidak bikin hemat, tidak bikin hemat. Sama aja. Bikin kantong mereka banyak juga malah. Iya betul. Beli soalnya. Beli. Ya itu mah, saya pengen foto bener PLN nggak sih gitu. Kamu sudah beli belum? Selain itu juga biasanya keluhan pelanggan itu ini ada yang jual tutup KW box atas namakan PLN gitu ya. Itu gimana sebenarnya? Tidak Pak. Jadi tidak ada program itu. Tidak ada program itu, tidak dari PLN. Dia memanfaatkan. Betul. Jadi memang PLN tidak menjual aksesoris demikian. Jadi layanan utama kami memang adalah layanan yang seperti kita saat ini, biar kemerdekaan, pasang baru, kemudian layanan gangguan ya, pasca setelah jadi pelanggan seperti itu. Tapi Mas Catur, paradigma yang di lapangan itu memang orang-orang ketika ngomong asumsi PLN udah percaya gitu loh. Sebenarnya penggeraknya kita berdua sih sebenarnya. Saya sudah mengundurkan diri. Nah ini ketika mau PLN itu sudah percaya gitu Mas Catur. Sebenarnya ada nggak sih? Iya. Dari PLN ini yang datang ke lapangan atau ke rumah warga dengan apa ya? Memasarkan produk ya, atau entah tutup entah apapun jenisnya itu, atau dengan standar, dengan maksud khusus lah, ada nggak sih? Oh ada. Jadi beberapa yang kami lakukan, yang rutin kami lakukan itu biasanya satu terkait dengan pencatatan meter ya bagi pelanggan pasca bayar. Yang rutin kami lakukan setiap tanggal 21 sampai akhir bulan sesuai waktu pelanggan itu. Terus yang kedua pelayanan gangguan. Gangguan ketika pelanggan ada gangguan seperti itu. Terus kemudian yang tiga pelayanan terkait dengan penyambungan. Jadi pelanggan yang sudah pasang baru atau tambah daya atau mereka ada hajatan, kita ada layanan penerangan sementara, itu kita datang ke lokasi seperti itu. Dan juga pelayanan ganti meter rutin yang secara berkala memang kami lakukan terhadap pelanggan, dan itu semua free of charge, nggak ada biaya sama sekali. Iya. Selain itu timnya ini, betul. Sama juga ini Pak, kita lagi ada updating pendataan pelanggan ya. Jadi terkait dengan data-data pelanggan seperti NIK, nama. Nah itu biasanya satu, dia juga sama dengan petugas yang kontrol baca setiap bulannya sama. Jadi itu familiar lah kita kalau sama. Insya Allah ya sama seperti itu. Berarti orang-orang yang ke lapangan ini seperti pihak ketiga yang Mas Catur sebutkan untuk yang periksa meter ini, mereka sudah diedukasi ya? Betul, sudah ya? Sudah. Dan apabila memang masyarakat menemukan hal tersebut gitu ya, mungkin imbalan atau seperti apa gitu di luar yang ada, mohon dilaporkan ke kami karena sanksinya tegas memang dari kami. Hal seperti itu juga menyalahi integritas.
begitu. Jangan lah, itu anak bos saya itu. Bisa nanti bisa lapor lewat mobile ya. Keluhan pelanggan itu bisa, misalkan mengeluh. Iya. Iki kok dimintai uang atau ada program misalkan yang disampaikan Mas Catur ganti meter kok ono duit njaluk pelanggan ini. Iya. Bisa dilaporkan ke kami. Mas Bulan, sebenarnya ganti meter ini ada prosedurnya nggak sih, misalnya 5 tahun sekali atau gimana sih? Kita pengen tahu juga. Jangan-jangan yang masih baru bisa aja ya langsung ini ganti Pak, nanti banyak sawahnya. Iya. Gimana prosedurnya? Untuk ganti meter itu ada istilahnya secara periodik 5-10 tahun. Untuk PLN itu ada istilahnya jadwalnya untuk penggantian meter. Atau mungkin kalau dirasa meter-meter itu sudah rusak, mungkin lapor. Misalkan pelanggan ada yang lapor, Pak, meterku ada mengeluarkan asap apa, kita ganti seperti itu. Tapi itu semua free of charge. Ini pengaduannya lewat PLN Mobile atau lewat si Bapak tadi yang ngecek ke rumah-rumah itu? Bisa jadi gitu ya? PLN Mobile. PLN Mobile. Ada 2. Iya. Jadi ada dari database kami sendiri gitu ya. Selain secara rutin disampaikan Pak Burhan tadi 5-10, namun ada kalanya juga meter baru gitu ya. Yang menurut kami memang perlu dilakukan penggantian atau peremajaan, ya kami ganti. Yang jelas untuk pelaksanaan di lokasi itu petugas juga dilengkapi surat tugas, kemudian formil seragam juga seperti itu gitu ya, standarnya ada, dan juga ada tanda pengenal. Iya, pengenal seperti itu, dan itu nggak ada biaya dan juga ada perintah kerjanya. Jadi apabila memang dirasa ragu atau seperti apa, ya boleh tanyakan aja atau konfirmasi ke kami gitu, nanti kita konfirmasi balik ke pelanggan. Gitu Pak. Jelas ya? Jelas udah ya. Dan kita juga pengen tahu nih, biasanya ada tim Trabas nih Pak. Apa tuh? Tuh kan kamu ada yang naik motor, ada yang naik mobil bos. Biasanya kalau apa gitu? Trabas. Tim Trabas, ranting yang dekat dengan jaringan. Nah kita pengen tahu nih, Mas Burhan areanya sama Mas Catur ini kan luas ya. Cakupannya kalau Mas Burhan terawas ya. Banyak rumah-rumah yang pohonnya atau rantingnya dekat sama jaringan. Menggantung. Iya, ini gimana Mas Burhan? Perlu ada pendekatan personal dengan pemiliknya atau langsung terabas saja bos atau gimana? Iya, kalau sebelumnya untuk pacet sendiri untuk tim rabasnya kami ada 1 tim. 1 tim itu 3 orang. Iya. Untuk yang khusus rabas, terus untuk kami namanya Yandal itu 2 tim. Per tim ada 2 orang, jadi 4 orang. Jadi untuk Yandal ini 4 orang ini ketika tidak ada WO, work order atau gangguan, mereka juga melakukan keliling, melakukan pengamanan. Gak hanya rabas pohon, umbul-umbul atau apapun itu yang istilahnya potensi-potensi menyebabkan gangguan, kita amankan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang disampaikan tadi, misalkan sudah dekat pohon sudah dekat jaringan milik warga, kita biasanya izin untuk melakukan perabasan. Pak, nuwun sewu, ini jaringan seperti ini, sambil kita edukasi bahwa bahaya listrik, bahaya pohon ketika mendekati jaringan itu seperti apa. Kita pasti izin ke pelanggan, jadi nggak serta-merta kita rabas. Meskipun kita di jalanan umum atau di hutan, kita juga koordinasi dengan pemerintah setempat. Misalkan di hutan itu ke perhutani, kita juga izin semua. Tidak serta-merta kita rabas itu enggak. Seperti itu. Kalau di tempatnya Mas Catur, area Mas Catur ini kan sampai sana lah, mau ke Kediri sana. Ini gimana ceritanya nih? Kok jauh banget nih? Terus timnya ada berapa nih Mas? Ya, jadi kalau di unit kami itu totalnya ada 7 tim Pak. 7 tim yang rutin melakukan kegiatan preventif ya. Itu kan kita lakukan supaya suplai kita andal gitu kan ya. Jadi itu rutin dilakukan ada 3 tim. Nah, selebihnya yang 4 itu sifatnya memang mobile yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi itu rutin, memang kami ada SOP-nya. Jadi mana saja yang sekiranya itu mendekati jaringan dengan batas jarak, memang standarnya adalah 3 meter kanan kiri jaringan atau bawah atau atas. 3 meter. 3 meter. Kalau ada WO tetap keliling sama seperti Mas Burhan. Sama, rutin. Betul keliling. Bisa juga mereka leleh kan Pak Catur nggak tahu gitu ya. Kita anak buah ya udah, jangan ngopi gitu. Ada laporannya nggak, Mas Catur? Jadi saat ini kami sudah ada digitalisasi terkait dengan mobile rekan-rekan. Kita tahu mereka tuh rutenya kemana. Jadi kelihatan mereka ngapain aja. Tiap jam itu udah ada rekodnya. Jadi dari awal masuk sampai dengan dia pulang itu semua sudah terekod. Ke pelanggan pun berapa lama. Terus kemudian apa yang dikerjakan. Terus kemudian pelanggannya ngasih rating feedback atau tidak, itu kami juga ada Pak, kelihatan semua. Coba itu ke teman saya, pasti mundur dia Pak.
Betul ketawa terus gitu. Saya pengen tahu, semua kabel itu dinilai adalah milik PLN, betul ya? Maksudnya? Ya jelas lah, kabel kan punya PLN. Kadang-kadang di jalan itu bukan kabelnya PLN, ada juga milik yang lain. Saya nggak mau sebut karena belum MOU sama kita. Itu biasanya laporannya pasti PLN gitu ya. Nah, kalau laporan kayak gitu bisa ditampung langsung atau gimana? Karena kebanyakan tidak semuanya milik PLN kabelnya. Kalau menggelantung itu sudah laporan, Mas kabelnya menggelantung nih. Biasanya gitu di 0112 gimana? Jadi awal pasti akan kita tampung semua. Kita tampung untuk laporan, kita terjunkan tim untuk mengecek apakah ini kabelnya PLN atau non PLN, utilitas lainnya lah. Kalau misalkan kita bisa semaksimal mungkin kita amankan sementara. Bukan kita amankan secara permanen itu enggak. Pokoknya istilahnya di luar ranah kita. Bisa kita amankan sementara. Sambil kita koordinasi juga dengan utilitas yang lainnya itu. Atau misalkan kita banyak WO, ya sudah kita langsung sampaikan ke utilitas terkait biasanya. Seperti itu. Tidak bukan milik PLN ya semua yang gantung-gantung. Iya, maksudnya semuanya itu laporannya memang ini kabelnya milik PLN. Tapi kan mereka berasal lebih bener nggak sih? Betul. Ketika itu ada ya udah mereka jalan. Apa tuh wedding? Jelas dong perintah kerja. Saya tertarik tadi. Bahkan sampai ke pelanggan aja tahu loh. Mas Catur, Mas Buran nih, si staffnya ini loh. Iya. Coba itu kalau saya tahu, keren gitu ya. Kasihan. Oke, kita ngomongin soal PLN Mobile ya. Bahwa setiap orang, saya yakin semuanya punya smartphone, itu pasti. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menggunakan aplikasi PLN Mobile? Karena ketika pemadaman entah itu secara berkala, permajaan ataupun pas ada gangguan, PLN biasanya telepon. Apalagi kalau tetangga-tetangga saya, Mas Ferry tolong telepon dong sampai nak kemana-mana gitu. Nggak bisa gitu kan? Kan kita punya attitude juga. Nah, ini sebaiknya gimana sih, Mas Buan, Mas Catur? Baik, jadi memang masyarakat kami himbau untuk lebih istilahnya nggak perlu ribet gitu ya. Selama ini kan kalau mau terkait listrik mau kemana masa harus kantornya di mana ya, apalagi jauh gitu kan. Jadi memang bisa dengan mendownload PLN Mobile. Jadi di sana tinggal ketik aja keluhannya apa, klasifikasinya. Misalnya gangguan padam atau keluhan. Nah, kalau misalnya yang butuhnya itu memang padam atau urgent, silakan pilih klasifikasi gangguan. Tapi kalau sifatnya memang hanya tidak padam tapi hanya keluhan, itu dipilih di informasi atau keluhan. Di situ diuraikan seperti apa, nanti diminta evidennya seperti apa. Nah, nanti akan di follow up oleh petugas dan di situ juga akan real time ya. Jadi nanti estimasi akan di callback pelanggan kira-kira akan sampai seperti apa dan nanti apa penanganannya nanti akan diedukasi lebih lanjut di sana. Jadi silakan dimanfaatkan PLN Mobile gitu. Nah, ini Mas Catur sama Mas Buran. Ada asumsi masyarakat ketika lampunya padam itu kan ada yang rusak gitu ya. Entah trafonya di tempat mana, perbaikan gitu ya. Terus nyala sebentar, mati lagi. Pokoknya kedip, wah mati lama. Ini sudah sudah menjadi paradigma. Aku sudah tahu, masih lama ini. Wah, lama ini. Mau mati mana ya? Wah, lagi. Tuku lele. Ini sebenarnya gimana sih sistematisnya ini? Jadi gini, di PLN itu kan ada dua macam pemadaman ya. Pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Yang terencana itu biasanya kita sudah menyebarkan informasi betul bahwa akan padam mulai jam sekian sampai jam sekian guna pekerjaan ini. Yang pemadaman tidak terencana inilah yang istilahnya kita sebut saja gangguan yang kita nggak bisa prediksi betul. Kayak misalkan kita namanya kan penyulang ya. Misalkan yang disampaikan tadi padam sebentar itu kita di jaringan itu banyak semacam proteksinya, proteksi penyulang. Jadi ketika padam sebentar, biasanya listrik itu akan melokalisir sebentar masuk. Ketika ini ada gangguannya masih ada, mungkin ada pohon yang masih nempel, dia akan putus lagi. Dia juga mengamankan jaringan sekitar itu tadi. Itulah mungkin kenapa, biasanya biar tondo, sebenarnya nggak tanda itu. Dia listrik itu mencoba untuk menyalakan sendiri. Jadi di proteksi jaringan itu banyak macam-macam proteksinya. Ada relay itu banyak lah, ada OCR, DGR itu. Seperti itu. Jadi nanti ketika ini biasanya kita final trip namanya ya.
kita akan lokalisir di mana sih gangguannya, kita akan cari. Itu yang mungkin dikatakan ini pasti suwi seperti itu. Kan kadang ada juga yang padam cuma sebentar, lap. Habis itu mungkin ada juga yang ranting itu nempel. Terus ketika dirasa jaringan sama proteksi ini tadi sudah clear jaringannya, dia bisa masuk otomatis. Makanya kan kadang ada yang kita cuma sebentar, mungkin padam 1 menit, 2 menit, dan seperti itu. Ada yang langsung tiba-tiba padam lama. Itu proteksi merasakan ya emang harus gangguannya besar, gangguannya ada di jaringan. Mungkin ada yang kabel putus atau trafo, bukan trafo meledak sih kalau di sini, CO sebenarnya, CO pengaman CO-nya itu putus seperti itu. Jadi kita yang eskalasi yang pemadaman tidak terencana yang gangguan, kita tidak bisa memprediksi berapa lama nyalanya seperti itu. Kalau Mas Catur, Mas Burhan, sebenarnya peremajaan listrik ini dari awal sebenarnya ada estimasi nggak sih? Oh, 3 bulan sekali, sebulan sekali, secara terencana. Pemeliharaan ya, pemeliharaan. Baik. Jadi kalau pemeliharaan secara terencana itu kami ada per bulan. Jadwalnya itu sudah ada, planningnya kemana saja, dan itu pasti akan kami informasikan kepada pelanggan gitu ya, untuk terkait dengan jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, mayoritas terkait dengan nyambung tadi ya, nambahkan dari Pak Burhan, dari gangguan yang sering mati tiba-tiba hidup itu mayoritas disebabkan karena faktor eksternal, Pak. Eksternal itu seperti misalnya layang-layang ke jaringan, iya, apalagi betul layang sewangan kayak gitu ya, apalagi balon udara, betul, umbul-umbul kita merdeka saking semangatnya sampai masang umbul-umbul ketinggian gitu ya, seperti itu. Dan juga pekerjaan konstruksi, misalnya masyarakat sedang membangun rumah gitu ya, dan kemudian menyentuh ke jaringan kami. Jadi kami himbau mungkin dalam kesempatan kali ini gitu ya, untuk bisa tidak bermain layangan atau umbul-umbul dekat fasilitas kelistrikan, apalagi kalau sudah kena sutet ya, yang saluran udara ekstra tinggi transmisi, itu nggak hanya padam kecamatan, bahkan bisa sampai dengan beberapa kabupaten. Dan itu pun yang dirasakan memang ya, yang dirugikan banyak ya. Nah, oleh karena itu mohon dukungan juga seperti itu, dan juga memberikan izin kepada kami untuk melakukan pemangkasan ataupun pemotongan pohon di sekitar jaringan seperti itu. Nah, ini kan kalau yang warga rumah tangga oke-oke aja tuh, tapi kalau industri kan bisa dirugikan ya. Iya, makanya bisnis layangan tuh rugikan. Nggak, aku pindah sekarang jadi lebih gede. Nah, boleh bermain layangan atau balon udara tapi di tempat yang tidak ada. Betul. Saya baru aja DW sama Mbak Yanti. Ada? Mbak Yanti Lestari. Ini soal tambah daya ini. Jadi kalau misalnya dia itu punya kontrakan atau rumah yang nggak kepake, tapi dia harus bayar terus. Ini sebenarnya gimana sih sistematisnya? Ada meterannya, tapi rumahnya ini masih kosong, nggak kepake. Tapi tetap bayar. Ini seperti apa, Mas Catur? Baik, jadi mungkin yang dimaksud itu adalah masih dengan produk layanan pasca bayar ya. Pasca bayar itu kan kita pakai dulu, baru kemudian bayar bulan depannya. Dipinjemi ya. Seperti itu. Jadi ada biaya beban atau rekening minimal yang memang harus dibayarkan per bulan. Kalau memang posisi rumahnya itu sifatnya mungkin kosong dan sering lupa, kadang mungkin mesti bayar sebelum tanggal 20 itu lupa gitu ya, tiba-tiba pas pulang loh kok mati listriknya, ternyata diputus gitu ya. Nah, boleh silakan mengajukan untuk beralih ke listrik prabayar atau token. Jadi kalau ke token itu lebih fleksibel, jadi nggak bingung terkait mungkin batas masa bayarnya, dan juga pembeliannya pun bisa dicicil. Kalau pasca bayar itu kan kita pokok make, tapi nggak ada kontrol, tiba-tiba pas terakhir keluar tagihan mau bayar tiba-tiba banyak, akhirnya terlambat diputus, ya itu resikonya seperti itu. Mas, sebenarnya mahal mana sih pasca atau prabayar? Sama saja Pak, tidak berbeda, sama aja. Tergantung pemakaian berarti? Betul, semua tergantung pakainya. Bedanya hanya di masalah
paymentnya aja. Kalau yang pasca bayar itu kan dibayar setelah dipakai. Nah, kalau pakainya nggak terkontrol, ya ngikutin. Nah, tapi kalau token ini kan kita bisa menyesuaikan. Kita beli dulu, katakan misalnya beli 50.000 atau 100.000. Kita bisa asumsi tuh, kira-kira cukup, cukup sampai 1 bulan. Ya sudah, aku beli 100.000 aja. Itu disesuaikan budgetnya. Selain payment tadi, apa yang menjadi plus minusnya ketika pakai yang smart? Prabayar. Yang kedua adalah privasi. Jadi misalnya kalau rumahnya sering berpagar, utamanya di perkotaan ya, perumahan, kita nggak bisa baca tuh angka meternya yang harus kita baca gitu kan oleh petugas. Dan pelanggan pun belum mengirim lewat catat meter mandiri di PLN Mobile. Ya akhirnya tagihan bulan depannya kita nggak bisa realnya berapa, sehingga otomatis dia terrata-rata dengan bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya ternyata masih ada pemakaian, ternyata pada saat bulan itu dia tidak di tempat gitu ya, karena misalnya rumahnya lagi ada 2 atau lagi keluar kota gitu ya, otomatis tagihan bulan depannya ya ikut rata-rata seperti kemarin-kemarin ketika dipakai, seperti itu. Tapi kalau prabayar ya sudah, no worry. Saya pengen tanya juga nih Mas Catur, sebenarnya hitungannya perkaliannya berapa rupiah sih perkaliannya ketika ini memakai yang pasca bayar? Tergantung tarif dan dayanya. Gitu Mas Ferry. Kalau jadi yang 900 standar aja. 900 tuh yang ada 2 ya. Jadi 900 itu ada yang ada yang subsidi, ada kita ini R1M. Sip, cocok. Jangan masalah miskin dong. Baru nggak ngeluh. Yang normal ya, biaya normal itu per KWH dengan pajaknya anggap aja sekitar 1.500 per KWH. 144. Iya, jadi misalnya kalau per hari itu makainya misalnya 10 KWH gitu ya, berarti kali 1.500, berarti sehari itu harus nyisihkan minimal 15.000 kali 30 hari. Itu normalnya ya? Standarnya apa maksudnya 10.000? Maksudnya dalam pemakaiannya. Pemakaiannya nggak bisa diklasifikasikan standar karena kebutuhan masyarakat kan beda-beda. Ada yang gede, kulkas, TV, betul. PS4 gitu ya. Iya, jadi memang kontrolnya memang ya kontrolnya ya dari lihat berapa rate-nya sehari make kali 1.500. Soal hitungannya aja dari pasca bayar itu kan ada keluar nih angka munculnya ya. Iya. Itu dikali berapa? Kalau misalnya keluarnya 9200 misalnya. Dikurangi dengan stand yang lalu. Nggak usah bingung-bingung hitung-hitung Mas Fer. Udah download aja PLN Mobile. Setiap tanggal 23 atau sampai dengan 27 catat sendiri meternya, itu ada di situ ya. Tinggal dibuka fitur Swacam. Jadi dicatat, masukkan angkanya gitu ya. Nanti udah ngitung sendiri kira-kira tagihan bulan depan berapa itu. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau rumah tangga 900 ya per KWH-nya 1.500 lah dengan pajaknya. Hitungannya asumsinya itu. Kalau rumah tangga kita sih tenang ya, bayarnya nggak tenang. Tanggal 20 ya maksimal ya. Tanggal 20 jangan sampai lewat. Iya, betul. Perangmu itu loh. Oke, Mas Catur, Mas Burhan ini luar biasa, sudah mengedukasi kita banyak. Nanti terima kasih tadi sudah follow up dan nimbrung kita ya. Saya terima kasih. Terakhir dari Mas Burhan dulu, kemudian Mas Catur dilengkapi untuk promo kemerdekaan 2023 ini apa yang ingin diberikan kepada pelanggan? Monggo saudara. Monggo, mumpung ada promo sampai tanggal 31 Agustus, benar-benar dimanfaatkan, benar-benar murah kalau ini dibandingkan dengan harga normal. Cukup dengan 78.000 kita belanja di marketplace dan 170.845 rupiah untuk tambah daya, mulai dari daya 450 sampai daya 5.500. Monggo dimanfaatkan hanya bulan ini aja, di bulan Agustus saja. Iya. Tambahan Mas Catur. Oke, baik. Saya juga menambahkan masyarakat dalam mengakses layanan PLN gitu ya, tidak usah bingung kemana-mana, cukup download aja aplikasi PLN Mobile di sana. Jadi layanan sudah ada dalam tangan Bapak Ibu sekalian. Apapun keluhannya akan kami tindak lanjuti dan pasti akan kami solusikan. Dan semua layanan tadi juga sudah bisa dimanfaatkan juga. Harapannya
Biar kemerdekaan 2023 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah tidak hanya bagi seluruh pelanggan PLN tapi juga pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Ya. Di sini sudah bahagia banget, tapi ada yang nggak bahagia karena krumu tadi yang jual-jual untuk meter sudah habis. Tapi saya ada ide. Ya, bikin baru barang. Oke, Mas Atur, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih edukasi kita semuanya. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya. Sampai ketemu di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.